Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedungreja sekaligus selaku mentor dalam pelaksanaan kegiatan orientasi dan etika P3K tahun 2024. Yang saya hormati rekan-rekan guru P3K yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka melakukan kegiatan seminar orientasi pengenalan dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Salat dan salam semoga juga kesehatan tercurahkan menjadi Tuhan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Izinkan sebelum acara seminar pada siang hari ini dimulai, akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan, yang ketiga tanggapan atau tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir pengesahan laporan. Untuk mengawali kegiatan seminar pada siang hari ini, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuk pada acara yang kedua yaitu berupa pemaparan yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Karyanto SPD. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Basir selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedungreja sekaligus mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, dan Bapak Ibu peserta orientasi yang alhamdulillahirabbil alamin berkat ridho Allah kita hari ini sampai di penghujung acara kegiatan. Hari ini kita bisa melakukan kegiatan seminar. Semoga acara hari ini mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai hamba Allah, pengikut Rasulullah, sehingga berhak mendapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk acara hari ini, seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, kami dari SMA Negeri 1 Bantarsari. Perkenalkan, nama Karyanto, NI P3K 197803302023 211003, unit kerja SMA Negeri 1 Bantarsari, atasan langsung Dr. Andes Mardiono MPD dan mentor Bapak Dr. Andes Ahmad Basir. Sebelum seminar, sedikit intermezzo bahwa hidup itu sesuai dengan doa, dan alhamdulillah dulu saya pertama kali ngajar itu tahun 2000 ngajar, kemudian pernah doa, ya Allah, karena kebetulan dulu saya itu ngajarnya di El Bayan. Waktu itu pesantren jam ngajarnya itu bukan 45 menit, jadi jamnya itu dimempetkan karena anak harus pulang lebih awal untuk ngaji.
dan pernah minta, ya Allah saya ingin sekolah yang jam ngajarnya 1 jamnya 45 menit, dan alhamdulillah dikabulkan. Saya pindah ke SMA Muhammadiyah Majenah di sekolah swasta, dan kemudian saya minta lagi ke Allah, ya Allah kok saya lelah ya ngajarnya, kebetulan swasta sehingga ngajarnya kelas 10, 11, 12, kok banyak banget ya, kayaknya kalau bikin perangkat kok kesel banget ya. Ya Allah saya ingin sekolahnya 1 tingkat saja, saya 1 tingkat saja, jangan kebanyakan tingkat 1, 2, 3. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Sekian puluh tahun kemudian keterima jadi ASN lewatnya P3K, dan alhamdulillah tahun ini kesembadan saya hanya ngajar 1 tingkat kelas 12. Ternyata Allah itu tetap akan mengabulkan doa kita selama kita memang yakin dengan doa kita. Dan karena sudah dikabulkan, maka saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi ASN yang baik, sehingga suatu saat nanti membawa keberkahan untuk hidup kami. Kegiatan P3K, kegiatan orientasi ini maksud, tujuan, waktu dan tempat kegiatan. Maksudnya adalah pembentukan wawasan kebangsaan, kemudian pengembangan kepribadian dan etika, pengenalan sistem pemerintahan, integrasi dengan lingkungan kerja, pencegahan kesalahan dan konflik. Jadi kita harus menjadi warga negara yang baik, beretika, kemudian tahu sistem pemerintahan yang berlaku seperti apa, kemudian di lingkungan kerja juga harus sedemikian rupa menjadi pekerja yang baik sehingga tidak terjadi konflik di antara sesama rekan. Kemudian tujuannya yaitu memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi sebagai P3K khususnya di instansi pemerintah. Kemudian yang B, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di unit kerja sesuai ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi ASN dan kedudukan, kewajiban serta hak P3K. Memahami visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memahami tantangan, peluang dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memahami kelembagaan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, hubungan kerja dan tata laksana di organisasi tempat bekerja, memahami dan mengetahui kinerja organisasi secara profesional, efisien dan efektif. Itu maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan orientasi, dan semoga kita semua sebagai peserta bisa mewujudkannya. Waktu kegiatan tanggal 15 Oktober itu adalah pembukaan, kemudian kita kegiatan pembelajaran tanggal 4 sampai tanggal 6 full daring. Kemudian dilanjut tanggal 7 sampai dengan hari ini kita bisa langsung bertatap muka untuk melakukan penyelesaian kegiatan orientasi. Untuk pembelajaran daringnya kami di sekolah kami di SMA Negeri 1 Bantarsari, dan hari ini untuk kegiatan seminar kemudian mentoring berada di SMA Negeri 1 Kedung Reja. Hasil akhir dari apa yang menjadi kegiatan adalah bisa mewujudkan nilai-nilai apa yang sudah diajarkan saat pelatihan, adalah bisa menyusun RHK untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi ataupun tujuan dari pemerintah. Ini gambarnya seperti ini menunjukkan apa yang menjadi visi kami. Pertama ini gambar orang berdoa ya, religius. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami untuk jangan lupa selalu berdoa, dan saya mengajarkan ketika di kelas doa yang kami ucapkan bareng-bareng itu tidak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia, sehingga saya mengajarkan bareng-bareng ke anak doa dulu dengan bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia insya Allah semuanya paham ya. Religius, doa minta ke Allah. RHK, sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, tapi untuk kita 1 tahun dibagi menjadi 2 untuk PMM. Kalau yang dulu itu per triwulan, PMM setengah tahun.
Dalam konteks P3K, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Isi RHK umumnya meliputi ada rencana kegiatan, ada indikator kinerja, ada target, output, dan nilai-nilai dasar ASN. Ini ada dua gambar, yang tadi orang doa, yang kedua ini ada gambar orang bersalaman. Itu visi kami yang kedua itu adalah santun. Kita berusaha untuk mendidik siswa-siswi kita untuk tidak hanya mereka memiliki ilmu, tapi sopan santun diutamakan. Ya. Biasa untuk kegiatan kita selalu mengutamakan ini, salam, salim, sapa diutamakan. Kemudian yang terakhir ini ada seperti ini, harapannya untuk visi kami di SMA Bantarsari adalah unggul. Mereka punya keunggulan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak bisa dibanding-bandingkan. Mereka semuanya unggul. Saya biasa memberi semangat kepada anak didik yang mereka barangkali merasa bahwa mereka tidak unggul. Saya mengibaratkan bahwa manusia itu adalah dari proses sesuatu yang luar biasa. Saya membayangkan karena mereka sudah dewasa bahwa manusia itu dari proses persaingan awal, dari mereka ketika tercipta, bapak ibu mereka berhubungan dari sekian ribu sel, maka sel mereka lah yang sukses. Otomatis mereka pasti unggul. Hanya saja mereka belum tahu keunggulan mereka di bagian mana. Oke, untuk pelajaran matematik, kebetulan saya ngajar matematik, nanti akan saya ceritakan perihal kegiatan yang terjadi di kelas yang hubungannya dengan matematik. Nomor 5 di sini, nilai-nilai dasar ASN, core value yang nanti menjadi tolak ukur, kemudian keinginan pemerintah untuk kita laksanakan seperti yang pernah tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, berakhlak. Tulisan seperti ini pun awalnya sebelum jadi ASN saya agak bingung, ini tulisannya apa di ATM juga ada bunyi gitu, berakhlak siapa maksudnya, dan alhamdulillah berkat rezeki dari Allah keterima jadi ASN dan paham apa itu berakhlak, bahwa berakhlak itu adalah kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang harus dicermati dan harus dilaksanakan dalam hal pencapaian hasil kerja ataupun dalam proses mencapai tujuan organisasi. Fungsi RHK sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Ini RHK-nya, ini yang nanti akan dibahas. Oke, lanjut. RHK ya, pertama adalah tersusunnya kurikulum operasi Satuan Pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. RHK-nya adalah tersusunnya kurikulum Satuan Pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Targetnya otomatis kita harus optimis 100% harus tercapai. Dokumennya berapa banyak? 1 bundle. Waktu pelaksanaan itu 6 bulan, 2 semester. Kegiatan dan tahapannya adalah menyusun perangkat. Segala hal yang hubungannya dengan proses pembelajaran kita susun. Kemudian nilai-nilai berakhlak apa yang harus atau telah diterapkan. Pertama, karena saya adalah seandainya itu menciptakan sendiri kayaknya tidak mungkin, maka bagaimana caranya harus mencari referensi yang layak untuk bisa menyusun dokumen pembelajaran seperti yang diinginkan oleh negara. Banyak hal yang bisa kita lakukan di PMN, lewat MGMP dan lain, kita bisa mencari di sana supaya apa yang kita berikan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Kita harus kompeten, jangan jadi orang bingungan. Zaman sekarang itu serba gampang, asal mau ketik di HP insya Allah ada, entah itu secara online lewat website ataupun lewat teman, insya Allah kita punya rekanan. Kemudian modul ajar pembelajaran berpusat pada
siswa berorientasi pada pelayanan. Ya, perihal matematika, saya itu kalau ke anak tidak begitu fokus kepada hasil mereka nilainya baik, karena dari prinsip awal bahwa setiap anak itu adalah unggul. Karena itu anak bagi saya yang tadinya 10 nomor untuk diteskan, bisa jadi anak itu mengerjakan 2 nilainya 100, mengerjakan 10 ya nilainya 100. Tapi ada tapinya kalau saya. Bagi yang mengerjakannya 2 benar, maka 2 itu harus mempertanggungjawabkan di depan saya, maju satu-satu, 2 itu ceritakan. Sehingga mereka tidak serta-merta ayem saya dapat 2 lulus KKM, tidak. Berdiferensinya saya di kelas adalah seperti itu. Boleh mengerjakan karena memang mampunya 1 ya silakan 1, 10 ya alhamdulillah. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan, karena apa yang mereka miliki mereka harus pede kayak gitu. Karena setiap anak pasti nanti nasibnya beda-beda, tidak mungkin nanti mereka di satu instansi dengan pekerjaan yang sama. Bisa jadi mereka ada jadi pembina, ada jadi bawahan dan seterusnya, dan mereka harus menjadi posisi yang terbaik, menjadi tokoh-tokoh yang terbaik. Bukan terbaik menurut orang lain, tapi terbaik menurut dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Kemudian lanjut menyusun modul ajar dengan jujur dan tanggung jawab. Ya, modul ajar yang dibuat itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi siswa, sehingga tidak begitu muluk-muluk, tinggal dilihat kondisi siswanya, berarti seperti itulah modul, sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan nyaman sesuai dengan sekolah masing-masing. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang penyusunan modul ajar agar bisa nantinya berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu berkolaboratif. Saya lanjutkan. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Setelah membuat modul dan lain-lain perangkat, maka lanjutnya adalah bisa melaksanakan. Buktinya apa? Buktinya nanti berarti dokumen-dokumen perihal pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada daftar hadir, kemudian ada jurnal dan lain-lain, itu disusun sedemikian rupa apa adanya, disusun secara bertanggung jawab akuntabel. Kemudian berikutnya meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Setiap anak, karena pelajaran matematika itu biasanya dan umumnya itu tidak disukai oleh anak, maka kebiasaan saya itu kalau mengajar, saya memberikan poin-poin khusus bagi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, dan itu mengurangi beban guru. Sehingga kalau mengerjakan soal, maka mereka mengerjakan cepat-cepatan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mereka memiliki poin khusus. Karena dari 8 anak ini nanti akan dimintai bantuan untuk berkolaborasi dengan yang lainnya, membantu teman-temannya yang kemampuannya kurang, sehingga setiap siswa nanti akan berkontribusi untuk mencapai target. Yang pintar mengajari yang kurang pintar, dan beban guru otomatis lebih berkurang. Dalam waktu 1 jam bisa sekian soal dikerjakan, bisa sekian siswa mengerjakan juga. Jadi tidak ada siswa yang nganggur. Yang kurang pintar berarti mendekati sama yang pintar, seperti itu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Dilanjutkan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Untuk peningkatan kompetensi yang sudah kami lakukan adalah melakukan berbagai kegiatan seminar diklat secara online. Saat ini lebih banyak online, kemudian yang offline-nya adalah di lingkungan instansi IHT.
Untuk targetnya selama 6 bulan ini adalah 7 sertifikat. Dengan 4 sertifikat itu setara dengan 4 poin dan 1 sertifikat setara dengan 8 poin. Tujuannya apa? Tujuannya yang jelas adalah untuk meningkatkan kemampuan. Kalau kita tidak mau berkembang, maka yang terjadi adalah kita ketinggalan zaman, dan otomatis kalau kemampuan kita kurang, maka PD-nya ketika berhadapan dengan siswa pasti berkurang. Seperti itu. Dilanjutkan. Ya, tujuan akhir dari kegiatan orientasi ini adalah yang ini. Kita bangga melayani bangsa. Kalau bangga, otomatis tidak ada beban untuk kita berubah untuk menjadi yang lebih baik, dan lebih baik. Caranya gimana? Menerapkan berakhlak di setiap kita berada, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Jangan sampai kita sudah menjadi ASN ternyata dapat cap yang beda. Sudah jadi ASN tidak pernah bertemu dengan masyarakat dan lain-lain, sehingga jangan sampai kita label ASN kemudian kita menjadi tidak hal yang positif di mata masyarakat. Tetap kita harus menjadi ASN yang menjadi tauladan baik di lingkungan instansi ataupun di lingkungan masyarakat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Segala khilaf mohon maaf, saya serahkan ke pembicara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikian tadi pemaparan terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika yang barusan disampaikan oleh Bapak Karyanto. Selanjutnya kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu tanggapan langsung dari mentor. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya. Langsung saja berkaitan dengan pemaparan tadi, kita sudah mendengarkan bersama, cukup luar biasa. Semuanya dipaparkan dengan jelas, dan untuk tanggapan berkaitan dengan penerapan atau implementasi nilai-nilai core value ASN yang kalau nggak keliru jumlahnya ada 7 ya, berorientasi pada pelayanan, kemudian ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini tadi juga sudah dijelaskan, disesuaikan dengan RHK masing-masing. Nah ini saya ingin mengetahui ketika panjenengan selaku ASN baru, juga di tempat yang baru ya, dengan jarak jangkau tempuh rumah sampai sekolah 1 jam, ya cukup luar biasa. Majenang Bantarsari. Ini kira-kira dari 7 nilai tersebut yang sudah panjenengan terapkan dan dirasa mengalami mungkin paling sulit untuk diaplikasikan itu pada nilai yang mana, beda nilai yang mana, dan bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya panjenengan milih, Pak ini adaptifnya menurut saya paling sulit itu. Nah, dalam upaya itu panjenengan yang lakukan itu apa? Semoga. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk secara keseluruhan, alhamdulillah bagi kami di SMA Negeri 1 Bantarsari ini, kalau dilihat dari cerita yang sebelumnya, karena ini adalah kabulan doa saya, ini tempat yang terbaik Pak. Karena dari sekolah swasta ketemu sekolah negeri, anak-anaknya otomatis lebih baik. Kemudian teman-teman sejawat, alhamdulillah di tempat kami tidak kelihatan ada gap Pak. Jadi tidak ada sebutan guru P3K, honorer atau PNS. Alhamdulillah semuanya kami menggabung, hanya sedikit perihal situasi anak didik. Kalau sebelumnya saya itu dari SMK Negeri 2 Cilacap, jadi sempat nyicipi sekolah negeri sebelum di Bantarsari. Jadi pernah bisa membandingkan, oh Bantarsari seperti ini, SMK Negeri seperti ini. Sedikit yang menjadi perhatian bagi saya adalah perihal anak didiknya Pak. Ternyata di Bantarsari itu lingkungannya adalah lingkungan desa,
dan kebetulan anak-anaknya itu ya lingkungannya lingkup daerah situ. Jadi seakan-akan sekolah itu milik mereka sendiri, sehingga kita harus ekstra mendidik mereka bagaimana mereka itu bisa memiliki sopan santun yang baik kepada guru-gurunya. Tapi kalau yang di sana sebelumnya luar biasa Pak. Di SMK dengan didikan yang seperti itu mereka kelihatan sekali sopan santunnya, entah itu karena betul-betul sopan santun atau karena takut mereka, tapi kelihatan berbeda. Dan itulah menjadi tanggung jawab kami untuk bisa sedikit demi sedikit merubah anak-anak, biar apa yang menjadi khayalan saya bahwa lingkungan pesantren yang seharusnya adalah sopan santunnya diutamakan bisa diterapkan di sekolah. Caranya adalah seperti apa? Salah satunya tadi, bahwa doa dengan bahasa Indonesia dan minta ke Allah seperti apa yang nanti yang diharapkan, kita merangkum bikin doanya. Kemudian setelah selesai pembelajaran juga salim. Kemudian setiap ketemu, kebetulan di tempat kami ada beberapa guru yang non muslim, dan saya mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau ketemu Pak Guru wajib nggak usah ucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, harus salam assalamualaikum, karena itu pasti berupa doa saling mendoakan. Tapi kalau dengan non muslim ya silakan sesuaikan. Itu salah satu untuk saya bisa sedikit-sedikit merubah siswa di tempat kami supaya seperti yang seperti yang diharapkan, bahwa sopan santunnya itu muncul. Perihal kemampuan akademik ya tidak beda jauh lah Pak. Kalau anak-anak ya ada yang memang mampu ataupun ada yang kurang mampu, tapi dari prinsip awal penanaman bahwa anak-anak itu semuanya unggul, itu tidak menjadi beban bagi saya ketika mengajar dengan siswa. Terima kasih Pak. Baik, barangkali ada sedikit yang perlu saya tegaskan lagi. Ini mungkin tadi setelah saya mendengar jawaban panjenengan ini kelihatannya nggak ada masalah ya. Artinya ketika panjenengan menerapkan dari 7 nilai tersebut nggak ada masalah. Tapi saya yakin ketika panjenengan lebih menganalisis, lebih dirasakan, panjenengan sendiri tentunya yang merasakan. Misalnya berorientasi pelayanan dengan akuntabel. Kira-kira kalau tingkatan kesulitan saya masalah akuntabel dengan berorientasi tentunya tidak sama. Artinya dalam hal ini misalnya kompeten, harmonis dan pikirnya itu bisa panjenengan bandingkan. Yang saya tanyakan adalah yang paling dirasa paling sulit, walaupun itu panjenengan merasa mudah, tapi tetap ada tingkatan. Itu seperti itu. Kira-kira dari 7 ini ada nggak yang diangkat kriteria yang paling sulit dengan rasakan? Itu seperti itu maksudnya tadi. Monggo. Terima kasih. Ya berarti yang paling sulit tadi perihal pelayanan otomatis, karena kita harus melayani anak sedemikian rupa, dan masih ada beberapa anak yang merasa Pak Karyanto galak banget dan lain-lain. Berarti itu introspeksi bagi saya, bagaimana anak-anak itu merasa nyaman dan selalu berdoa, Mbok ya Pak Karyanto jangan tidak hadir. Tapi sampai saat ini doa mereka inginnya ya kapan matematika kosong seperti itu ya. Semoga dengan berjalannya waktu bisa menjadi guru idola, sehingga tidak ada doa kapan matematika kosong, tapi semoga Pak Karyanto sehat selalu sehingga bisa ketemu dengan siswa. Itu yang menjadi tantangan sampai saat ini untuk bisa menjadi pelayan terbaik bagi siswa khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih, saya kira cukup. Beri aplaus untuk Bapak Karyanto. Terima kasih, monggo bisa dilanjutkan Pak pembawa acara. Terima kasih tanggapan dari Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Ahmad Basir. Masuk pada acara yang berikutnya yaitu pengesahan laporan. Monggo Pak Karyanto untuk laporannya. Ya, oke, terima kasih. Acara demi acara telah terlaksana, dan alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara pada siang hari ini. Kita tutup acara pada kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.